Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Natasha, aku akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Sekitar 870.000 imigran dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat selama tahun fiskal 2023. Dan semuanya harus menjalani ujian kewarganegaraan. Bila ujian yang sama diberikan pada warga negara Amerika Serikat kelahiran Amerika Serikat, maka sebagian besar takkan lulus. Perkembangan ini mencemaskan pengajar dan politisi. Sebuah ruang kelas di University of South Carolina, Beaufort memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang semuanya terlahir sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka diminta menjawab serangkaian pertanyaan, mirip pertanyaan ujian naturalisasi yang diberikan kepada warga imigran. Hasilnya dari 30 mahasiswa hanya 7 yang lulus ujian, yang berarti bila saja mereka tak lahir di Amerika, maka mereka gagal menjalani proses naturalisasi. They have no idea how many senators there are in the United States, that every state is equal, and there's 100 senators. They have no idea how many House members there are. Audra adalah salah satu mahasiswa tahun pertama yang gagal dalam ujian dan hanya benar menjawab 3 pertanyaan. It was definitely harder than I thought it was going to be, and like stuff I had to remember from a few years ago. Berapa lama masa jabatan seorang senator? Berapa lama bagi anggota DPR? Siapa senator mewakili negara bagian Anda dan siapa gubernur negara bagian Anda? Menurut Kevin Dopf, hanya sekitar sepertiga mahasiswa kelahiran Amerika yang bisa menjawab semuanya. And it awakens them, hopefully, that they have some work to do in this area. I don't think we've done a good job in education preparing them for the challenges of the United States democracy. Di North Carolina, yang berbatasan dengan South Carolina, Jameson Broggie adalah seorang marinir AS yang ikut merancang sebuah peraturan daerah mewajibkan pendidikan kewarganegaraan di kampus-kampus negara bagian tersebut. Because we're a country not based on like ethnicity or races, based on certain principles, what that requires is that people have to know those principles. You learn how to be an American. Tapi setelah lolos di Dewan Negara Bagian North Carolina, perda ini mandek di Senat Negara Bagian. Penolakan datang dari sebagian pengajar yang menekankan independensi akademisi. Learning is sort of the one thing that is kind of our lane. We know what works in ways that sometimes someone outside of higher ed may not know. Some want to politicize this. That's also why we don't think it should be in the legislature. University of North Carolina lalu bekerja sama dengan sejumlah universitas lainnya guna membuat kurikulum sendiri yang memberi pengajaran kewarganegaraan. Sementara universitas di sejumlah negara bagian lainnya termasuk Arizona dan Indiana telah memasukkan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka dengan formula dan metode pengajaran masing-masing. Survei terbaru oleh sebuah pusat studi di bawah University of Pennsylvania menemukan bahwa sepertiga responden tidak bisa menyebutkan ketiga cabang pemerintahan dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan hanya sekitar 55 hingga 56% yang mengetahui partai mana yang menguasai Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sejak pandemi COVID-19, semakin banyak warga Amerika Serikat menghabiskan waktu dengan menikmati hobi baru, berperahu. Tren ini berperan menghidupkan industri perahu rekreasi dan membuka lapangan kerja. Seorang diaspora Indonesia juga menikmati hobi yang tak murah ini. Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu. Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina, and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal.
tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boat itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara 2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan panjang perahu. Tapi bisnis tetap ramai. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Menurut Aji, kemudahan akses marina di wilayah Washington DC dan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih punya perahu. Pertama di Indonesia dulu suka mancing gitu, pas kita di Amerika sekarang ada kesempatan untuk mempunyai boat. Kayaknya enak gitu punya boat sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar ke laut nggak usah dibawa, tinggal kita ke marina langsung aja gitu. Industri ini pun bermanfaat bagi siswa SMA atau kuliah yang bekerja paruh waktu selama libur musim panas. Mengasah keterampilan baru sekaligus hasilkan cuan. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather. Menurut Aji, tak sedikit teman sesama pemilik perahu yang memilih tinggal di air. Menurut mereka, hidup di air lebih murah daripada bayar sewa apartemen di kota besar. Sehingga terlepas dari biaya-biaya tadi, masih banyak warga yang tertarik. Dari Washington DC, VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Dua inovator muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Salah satunya berupaya menyediakan energi terbarukan bagi lingkungannya. Sementara yang lain membuat drone untuk misi keselamatan dan memetakan daerah rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas, amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, têm me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é um inversor que inverte corrente contínua de uma bateria para corrente alternada para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones
digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi. O que me motivou também foi não deixar Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Semaglutide beberapa tahun ini digunakan sebagai obat mengatasi obesitas yang diedarkan dengan merek Wegovy dan Ozempic, selain juga obat lain yang dipasarkan sebagai Zepbound dan Mounjaro. Obat yang tadinya obat diabetes ini kini ternyata melonjak penggunaannya di antara remaja dan warga muda Amerika Serikat. Banyak yang belum pasti dari penggunaan beragam obat resep dokter untuk mengatasi obesitas. The clinical trials studied these medications in people who have obesity or overweight with at least one weight-related complication, but we're seeing the Wild West right now of people taking these medications, people in whom they have not been studied. Lebih dari 3 juta resep dokter untuk obat-obat terbaru ini dikeluarkan setiap bulannya di Amerika. Menurut data terkini dari perusahaan teknologi kesehatan IQVIA, satu perkembangan di luar ekspektasi adalah lonjakan penggunaan obat-obat ini di antara warga muda dan remaja. Little has been known about the use of GLP-1 receptor agonist medications like Wegovy or Ozempic in younger patients. And what we found was that there was a 594% increase in the GLP-1RA medication dispensing between 2020 and 2023 among adolescents and young adults in the U.S. Menurut pantauan IQVIA, selama 2023, obat seperti ini digunakan oleh 162.000 lebih pasien usia 18 hingga 25 tahun dan hampir 31.000 pasien usia 12 hingga 17 tahun. When it all started, I was 17 years old and my primary care doctor had recommended that I go to Dr. Jack for weight management because I was struggling with my weight for a while. Berat badan remaja asal Chattanooga, negara bagian Tennessee ini berkurang hampir 50 kg dalam 9 bulan. I feel like if I hadn't started Wegovy, it would have the weight issue would have continued and increased because I was pre-diabetic before I started it and it was an actual physical health risk for me. And now I'm not, and my health has overall improved dramatically. Menurut data Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC, sekitar 20% anak dan remaja AS mengalami obesitas, sehingga perkembangan ini menjanjikan, meski juga perlu penelitian lebih lanjut. The trials that led to the approval of the medication, particularly in the adolescents, there were the kids were followed for a year, but I think we still have to understand what the real world use and impact is on long-term weight trajectories. Pada awal 2023, sebuah organisasi dokter anak Amerika, yaitu American Academy for Pediatrics, merekomendasikan penggunaan obat-obatan anti-obesitas terbaru untuk mengatasi obesitas pada anak bila sang pasien anak tidak bisa menurunkan berat badan dengan cara-cara konvensional. Ini dilakukan tak lama setelah akhir 2022, regulator memberi lampu hijau bagi penggunaan semaglutide untuk pasien anak di atas usia 12 tahun. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Dua usaha rintisan Amerika Serikat membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik di sebuah kota kecil di negara bagian Washington. Kedua perusahaan ini mendapat insentif dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengamankan rantai pasok baterai mobil listrik di dalam negeri dan ikut berperan dalam ekonomi energi bersih. Dengan populasi sekitar 25.000 jiwa, kota pedesaan Moses Lake di negara bagian Washington menjadi bagian dari ekonomi energi bersih Amerika sebagai salah satu lokasi pembuatan baterai kendaraan listrik atau EV. Salah satu perusahaan yang memproduksi komponen utama baterai adalah Group 14 Technologies. What you see behind me here is our first two commercial scale production modules for our silicon battery technology here at Moses Lake. That's going to go into everything from electric vehicles to IoT devices to smartphones and wearables, a lot of battery-based applications. Pendatang baru di Moses Lake membantu mengubah ekonomi lokal dari pertanian dan manufaktur tradisional menjadi teknologi. Menurut warga asli Moses Lake yang adalah seorang manajer di pabrik Sila Nanotechnologies. We worked in the fields that actually this building is sitting on today. It's been, fast-paced, but moving forward, super exciting about the opportunities that we bring here for Sila, for the community, and for the overall EV market. Dua perusahaan rintisan Amerika yang masing-masing mendapat dana hibah pemerintah federal sebesar $100 juta berlomba mengamankan rantai pasok baterai mobil listrik di dalam negeri. Catching up to the world leaders in Asia is quite challenging. And so the way to do that is actually not to build the same thing that they're building in Asia. It's to build the next generation of battery technologies. Baik Sila maupun Group 14 mengganti grafit pada baterai lithium-ion dengan komponen berbasis silikon karena sejumlah alasan. The primary mineral for what's going in Moses Lake is sand. It's silica. It is the most widely distributed mineral in the crust of the earth. Graphite is lower performance, and as a nation we're trade exposed because most of the graphite comes from overseas. Menurut Group 14, teknologi perusahaannya bertujuan mengurangi salah satu hambatan utama dalam adopsi mobil listrik, yakni kekhawatiran soal pengisian daya. When we think about charge times, right now we're hearing 10 to 80% in 10 minutes. Well, what if that changes and it comes down to 5 minutes? What if it starts to get closer to what it really is for, the way we think about refueling a car? Pemerintahan Biden mendorong mobil listrik sebagai bagian dari agenda perubahan iklim. Sementara sebagian besar calon presiden dari Partai Republik menolaknya. They want to go all electric and put you all out of business. Menurut Nanotechnologies, Amerika Serikat memperkenalkan kendaraan listrik kepada dunia, jadi seharusnya tidak menghindar dari peluang berinovasi. The world is going to go towards all electric vehicles, whether the Democrats are in the White House or the Republicans are in the White House. Energi bersih mungkin menjadi topik yang kontroversial selama musim pemilihan presiden Amerika. Tapi kota Moses Lake berharap bisa mendapatkan keuntungan dari industri mutakhir yang akan masuk ke kota ini dengan ratusan lapangan kerja baru. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemeriksaan di bandara kadang memakan waktu begitu lama sehingga hal tersebut menjadi salah satu keluhan utama penumpang pesawat. Tapi dengan penyempurnaan sejumlah teknologi pengenalan wajah, perjalanan lewat udara di masa mendatang bisa dibuat lebih minim kontak tanpa mengorbankan keselamatan. Check-in ke penerbangan semudah check-out di kasir supermarket, melandasi prakarsa terkini dari Badan Keamanan Transportasi AS alias TSA. Over the last couple of years, there's been a large push, and we've noticed that passengers are looking for something that they can complete the screening process on their own with minimal interaction with TSOs. And with the growing passenger volumes, we're also looking at how can we reallocate officers to the busier aspects of the checkpoint. Self-check-in atau check-in mandiri ini diluncurkan di Bandara Internasional Harry Reid di Las Vegas dan hanya berlaku bagi penumpang yang telah mendaftar dalam program TSA PreCheck dan telah menjalani verifikasi sebelumnya. The goal is to have each step be intuitive. So when they bring their bags into the carry-on bin, there's an opportunity for them to talk to a real officer if they need to. If they don't, that's fine. And then they move through the passenger screening system with those entry-exit doors. It's supposed to be kind of intuitive. Oh yeah, I can understand this door opened. I'll enter.
I passed, I exit, I grab my bags, I go straight to the gate. Teknologi serupa menggunakan pengenalan wajah sebelumnya juga diluncurkan di sejumlah bandara lain. But what's important to note right here is that the camera is not scanning. It's not constantly scanning for people. It's off until you actually insert the scan, right? We call that active capture. It's actually privacy enhancing technology so that we're not surveilling the space. No, this is designed to automate what's being done manually for that moment in time. It's a snapshot in time. Then once all that photograph is taken and the match is made, your ID scan as well as your live photo is deleted upon match. Teknologi pengenalan wajah dan juga teknologi pengenalan data biometrik lainnya memang berpotensi untuk memudahkan dan memperlancar proses pemeriksaan terhadap calon penumpang pesawat. Tapi lagi teknologi seperti ini memunculkan pro dan kontra dan juga resistensi soal privasi data dan juga kemungkinan data diretas atau disalahgunakan. Pemerhati privasi mendesak teknologi seperti ini bersifat opsional. Dengan kata lain, harus mendapat persetujuan dulu dari penumpang. There needs to be kind of an outside audit of its use to ensure its accuracy, to make sure it's not disproportionately impacting certain groups of people. Additionally, there should be some rules in place in terms of the deletion of that data immediately after the identification verification has been made, and to ensure that the technology isn't used for other things other than identity verification at a TSA checkpoint. Menurut TSA, fokus berbagai teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan akurasinya. Untuk sementara ini, teknologi ini relatif bisa diandalkan, bahkan untuk penumpang dari beragam kelompok usia dan etnis. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.